Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah pimpin kami sampai pada saat ini. Kami ada lagi diberi karunia, kehidupan, nafas untuk kami jalani pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 1992-an, ada banyak petani cengkeh, pemilik kebun cengkeh di Sulawesi, membakar atau memotong pohon cengkehnya karena kecewa dengan harga cengkeh yang dimonopoli oleh BPPC yang dinahkodai oleh Tommy Soeharto. Harga cengkeh per kilo yang biasanya 15.000 sampai 20.000 menjadi hanya 2.000 per kilogram. Dan hal itu membuat banyak orang kecewa, marah terhadap pemerintah dan juga terhadap BPPC, sehingga mereka menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya dengan membakar ataupun memotong pohon cengkeh mereka. Ayah saya termasuk yang punya kebun cengkeh dan merasakan kekecewaan pada waktu itu. Tapi ayah saya tidak membakar pohon cengkehnya. Cuma ayah saya menjual lahan cengkehnya karena saat itu butuh uang. Beberapa tahun kemudian terjadi reformasi di Indonesia. BPPC dibubarkan dan harga cengkeh kembali naik menjadi 30.000, bahkan sempat 100.000 untuk setiap kilonya. Petani cengkeh yang sudah membakar pohon cengkeh mereka, yang sudah menebang, menjadi menyesal karena tindakan yang mereka lakukan. Sedangkan petani yang tidak memotong pohon mereka, tidak membakar, bisa mendapatkan keuntungan. Dalam berbagai situasi, saudara, kita perlu menjaga hati kita untuk tetap bersabar dan tidak melakukan hal yang impulsif berdasarkan emosi kita yang sesaat. Dalam Amsal 14 ayat 17 ini dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dalam ayat ini jelas dinyatakan kalau kita cepat marah, itu sama saja kita bersikap bodoh. Kemarahan, sikap emosional, tidak jarang membawa kita pada tindakan-tindakan yang bodoh. Mengapa, saudara? Karena kebanyakan tindakan emosional itu adalah hal-hal yang tidak dipikirkan dan tidak dipertimbangkan dengan matang. Sehingga setiap keputusan dan tindakan yang didasari sikap emosional atau kemarahan pada umumnya bukanlah tindakan yang tepat, bukan tindakan yang baik, dan bukan tindakan yang benar. Orang yang bijaksana ketika ada masalah yang bikin marah, bikin emosi, justru bersabar. Dan inilah yang hendaknya menjadi sikap kita. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita bersikap emosional, tapi sebaliknya bersikap bijaksana, supaya apa yang kita lakukan membawa keberkatan. Dalam Galatia 5 ayat 22 di situ dinyatakan tentang buah roh. Dan salah satu di antara buah roh itu adalah kesabaran. Kesabaran merupakan kemampuan untuk menahan diri di bawah tekanan. Kesabaran itu ibarat kita memiliki nafas panjang. Maksudnya kita bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Dan dengan kesabaran kita percaya bahwa semua persoalan, badai pasti berlalu dan dapat kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam
kehidupan pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga dan dimanapun, dalam pelayanan juga, dan dalam segala aspek di hidup kita. Biarlah kita belajar untuk bersabar, minta kekuatan Tuhan, supaya kita dapat mengendalikan diri, tidak lekas naik darah, tapi bersikap bijaksana dengan cara bersabar dalam segala keadaan. Masih di awal tahun 2026 ini, mari kuatkan hati, jaga pikiran kita, dan miliki kesabaran yang lebih untuk menghadapi hari-hari ke depan, supaya kita berkemenangan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan, bagaimana kami harus menjalani hidup, menghadapi situasi yang ada di sekitar kami, di hadapan kami, yaitu supaya kami bersabar dalam menghadapi segala perkara, sehingga kami tidak bersikap bodoh, tapi kami bersikap yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan dan ubahkan kalau kami selama ini cepat marah, cepat emosional, cepat mengambil tindakan impulsif yang tidak kami pikirkan dan yang tidak kami pertimbangkan sebelumnya. Tolong kami supaya kami berubah jadi pribadi-pribadi yang bijaksana, dengan sabar menghadapi segala sesuatu dan mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil berkemenangan di dalam segala perkara. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit. Setiap permohonan doa yang disampaikan, nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan yang ajaib. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.